Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nyemes Serang Banten. Selamat malam semuanya. Selamat menjalankan sholat isya bagi waktu Indonesia Barat. Kali ini sebelumnya bahas ini penting banget dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Halo, gini ya kan? Yang sudah subscribe, udah sharing, udah komen, udah pokoknya udah like dan udah mengikuti apa video-video Nyai. Terima kasih ya. Salam kelimpahan energi positif dan kalian selalu berada di gelombang alfa. Dan juga jangan lupa subscribe, sharing, komennya ya jika bermanfaat. Kali ini Nyai membahas bagaimana sih cara biar rezeki, terus kesehatan, bahagia dan makmur gitu kan. Kalau satu masalah kerezekian uang, kerezekian itu kan banyak, ada dibagi menjadi kita napas pun kita rezeki. Nah, kita bisa aktivitas dan segala macam tiap harinya, dari ketika kita bangun tidur itu juga rezeki, ya kan. Kemudian kita bisa bertemu dengan semua keluarga kita, semua itu juga rezeki. Dan dapat uang itu juga rezeki, tapi rezeki uang judulnya. Dan kita sehat, bisa menikmati indahnya alam, itu juga rezeki gitu. Dan bagaimana sih cara kita mendapatkan semua itu gitu. Jadi ini menurut pengalamannya lo ya, bukan kata orang, bukan kata siapa gitu. Jadi kita itu sebenarnya rezeki semuanya itu kebanyakan orang kan definisinya kebanyakan tuh rezeki itu uang gitu. Saya mau lebih rezeki banyak gitu. Jadi harus dilengkapi rezeki uang yang banyak kayak gitu. Jadi yang paling penting kalau Nyai bisa kasih masukan atas apa yang Nyai keseharian Nyai gitu ya, yaitu satu, jangan ada kesel ke siapapun juga. Itu penting banget. Itu satu, jangan ada kesel ke siapapun juga, ya kan, baik ke keluarga, ke pasangan, terutama kalau yang udah punya pasangan, kalau ke orang tua, ya kan, terutama kedua orang tua. Kemudian kan kedua orang tua gitu kan, kalau yang masih ada, ke pasangan, ya kan, ke anak, ke saudara, dan ke selingkungan kita gitu, keseharian kita. Pokoknya ke siapapun itu jangan ada kesel ke siapapun. Dan terutama yang terpenting lo guys, jangan ada kesel ke diri sendiri. Karena kenapa? Yang Nyai perhatiin yang paling fatal banget yaitu kesel ke diri sendiri gitu. Itu fatal banget. Jadi itu ngaruhnya kalau kita kesel ke diri sendiri, kayak misalnya kitanya tuh kayak kita kayak misalnya menghina diri sendiri. Kita tuh sering, misalnya umpama ya, ada orang sering ini sakitan aja sih kayak gitu, sakitan aja, kayak kok apa saja, kayak kok gini amat ya hidup, nah kayak gitu. Itu sama aja kita menghina diri sendiri, kita meremehkan diri. Itu fatal banget guys, serius, itu fatal banget. Itu nanti efeknya satu, ke kesehatan itu bermasalah banget tuh. Itu namanya menyakiti diri sendiri. Itu satu, ke kesehatan, ya kan. Terus kemudian kedua, itu kita komunikasi ke orang juga nggak bakal baik. Kalau kita ada rasa kita sama diri sendiri aja kita nggak cinta, gimana kita mau ke orang lain, mau menghargai orang lain? Kita aja sendiri nggak menghargai diri sendiri, istilahnya menyayangi diri sendiri. Kita sebelum kita mau berbaur gitu, mau komunikasi yang bagus, kita harus mencintai diri kita sendiri. Ini diri kita ya, terima kasih ya badan gitu kan. Pokoknya dengan senyum gitu. Kemudian ketiga itu kerezekian juga ngaruh gitu. Kerezekian uang sangat teramat ngaruh gitu. Jadi gimana kita mau dapat rezeki uang gitu kan, sedangkan kita tuh kesel pada diri kita sendiri kayak gitu. Kayak gimana sih badan sakitan aja atau apa. Itu bener guys. Jadi uangnya juga nggak barokah, walaupun ada kok
wah, dia tetap dapat uang tapi nggak barokah gitu loh. Yang namanya barokah itu bener-bener umpama ya, itu kita punya uang 10.000, kalau itu barokah itu bisa kayak untuk sesuatu yang berharga belinya gitu, tanpa kita nyana, itu namanya barokah gitu. Nah, jadi apa ya, kalau baginya ini sih, satu itu kan tadi ya, jangan ada kesel ke siapapun ya kan. Kedua, ibadah apapun agamamu tepat waktu gitu. Kemudian ketiga yaitu kalau kita, jadi rezeki, uang, sehat apa tuh itu sebenarnya udah dari Allah, Tuhan tuh udah ada gitu loh. Jadi nggak perlu kita tarik, jadi nanti tuh datang sendiri gitu loh. Artinya kayak gimana, kalau kita kan di dalam kitab juga kan dibilangin kan ya, Nyai nggak bisa mengutip Al-Qurannya juga, takut pamalilah soalnya Nyai orang awam, bukan yang fasih tentang Al-Quran itu. Nah, jadi dimanapun pasti bilangnya seperti ini, kalau kau memperhatikan orang lain ya kan, pasti Allah Tuhan pun akan memperhatikan kita gitu, pasti akan sayang juga sama kita gitu. Kalau kau berbagi dengan orang lain, pasti Allah Tuhan pun akan berbagi dengan kita itu puluhan kali lipat gitu. Kita satu kali berbuat kebaikan ke orang, pasti Allah Tuhan kasih kita 10 kali lipat, 10 kali lipat untuk ke kita. Itu pasti, udah janji Allah Tuhan, udah pasti itu. Jadi sebenarnya gampang ya, yang penting kalian care, peduli sama orang lain ya kan gitu. Itu pasti kita juga akan dipedulikan Allah Tuhan gitu. Apalagi soal masalah kerezekian uang, guys, jangan takut. Allah Tuhan itu maha. Jadi kalau ada orang bilang saya ini nih sepi misalnya, kan ada kan orang, oh ini sepi nih gitu, oh rezeki seret lagi ini masa corona. Enggak, guys, itu yang membuat sepi itu ini ucapan kita sendiri gitu. Enggak, ya selalu bilang tuh ke pasien, oh ya nih sepi nih ini gini. Terus Nyai bilang, itu yang waktu udah 3 tahun lalu kalau nggak salah ya, bilang ke pasien tuh gini, nggak ada rezeki Allah rezeki kan dianya agama Hindu gitu kan. Nyai bilang nggak ada rezeki Tuhan tuh sepi. Nyai bilang gitu kan, yang bikin sepi tuh ucapanmu deh gitu kan. Jadi terus Nyai bilang bangun apapun usaha atau kerja gitu kan ya, apapun profesinya, Nyai bilang gini, bangun jam berapa gitu kan, jam 6. Bangun itu sebelum azan subuh. Karena kenapa? Azan subuh itu bukan berarti harus ngikutin muslim, tidak. Karena kenapa? Azan subuh itu berhubungan dengan energi alam. Kenapa sih ada azan? Itu berhubungannya dengan energi alam. Jadi energi alam tuh lagi kenceng-kencengnya banget gitu. Nah, makanya kita bangun, upayain bangun gitu. Itu semua jadi nanti kita ke komunikasi juga bagus, kerezekian uang juga bagus, kesehatan juga bagus, terus lebih nyaman. Dan biasakan kalau bangun tidur lagi ya, yang tadi yang keempat ya, biasakan kalian kalau bangun tidur, bangun ucap syukur sesuai dengan agama kalian masing-masing, dan juga tersenyum kayak gini. Tersenyum itu bener, guys, kalian rasain sendiri itu alhamdulillah atas karunia Allah Tuhan pasti aja gitu. Ini cuma simple banget aja ngasih taunya. Kalian coba deh lakuin yang Nyai bilang, insya Allah itu bermanfaat bagi kalian, kehidupan kalian. Karena itu yang biasa suka Nyai lakukan, dan juga biasanya kasih tahu ke pasien-pasien ya, kasih masukan. Kita hidup itu sama-sama belajar lebih baik lagi, lebih nyaman lagi, lebih bahagia lagi, lebih senyum lagi. Dan mulai saat ini kalian semua, alhamdulillah, mulai saat ini kalian tersenyum yang lebar banget. Mulai saat ini tersenyum yang lebar, dan mulai saat ini kalian semua mengeluarkan semua traumatik kalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, guys. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dimanapun kalian berada. Dari Nyai Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.